Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah teman-teman, kembali lagi bersama Miss Uma dalam pembelajaran tematik hari ini. Bagaimana teman-teman? Masih pada semangat untuk belajar? Iya, semangat ya. Pokoknya harus tetap semangat setiap hari dalam belajar. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, silahkan disiapkan buku-buku dan alat tulisnya. Nah, kalau sudah disiapkan buku dan alat tulisnya, mari kita berdoa dulu sebelum belajar, oke? Silakan angkat kedua tangannya ke atas, tundukkan kepalanya. Isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, selanjutnya silakan dibuka buku tematiknya ya. Nah, kalau sudah dibuka buku tematiknya, silakan dengarkan penjelasan dari Miss hari ini ya. Disimak ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sudah disiapkan semua buku tematik dan alat tulisnya? Nah, kalau sudah, silakan dibuka buku tematiknya halaman 101 ya. Ya, kalau sudah, teman-teman bisa perhatikan di sana ada sebuah teks berwisata bersama keluarga. Teman-teman bisa baca teks tersebut ya pada buku tematik teman-teman. Ya, kalau sudah kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Perhatikan contoh percakapan berikut. Nah, di sini ada sebuah percakapan teman-teman. Ada Lani dan keluarganya yang sedang berwisata ke taman bermain. Kita baca bersama-sama ya percakapannya sesuai dengan nomor urut yang sudah ada. Tolong bukakan tutup minuman Lani, Bu. Lani kesulitan membukanya. Mari, sini Ibu bukakan. Ini sudah Ibu bukakan. Minumlah pelan-pelan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, sebuah percakapan Lani dan ibunya. Lani meminta tolong ibunya karena kesulitan membuka tutup minumannya. Lani menyampaikan kalimat permintaan tolong dengan kalimat yang santun ya. Kemudian tidak lupa juga setelah Lani ditolong oleh ibunya, Lani mengucapkan kalimat terima kasih. Nah, jadi makna dalam percakapan tersebut yaitu ibu menolong Lani yang mengalami kesulitan dalam membuka tutup minuman ya. Nah, kalian bisa peragakan nih percakapan tersebut dengan teman kalian ya atau dengan keluarga kalian. Oke? Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini, Lani membelikan oleh-oleh untuk Nina, Mary, dan juga Deli. Ia membelikan masing-masing sebuah pita. Setiap anak mendapatkan pita yang berbeda warna. Di sini ada warna merah pitanya Nina dengan panjang 3 meter. Di sini ada pita Deli berwarna biru dengan panjang 225 cm. Kemudian ada pita Mary berwarna hijau dengan panjang 2 meter 80 cm. Wah, ukurannya berbeda-beda ya. Dan satuannya pun masih berbeda-beda. Jika setengah pita Nina diberikan kepada Deli, berapa gabungan pita Nina dan Mary? Kemudian, berapa gabungan pita Deli dan Mary? Jika pita Nina diberikan pada Deli, maka pita Nina berkurang setengah bagian. Pita Nina sama dengan 3 meter. Kemudian diubah menjadi sentimeter menjadi 300 cm. Nah, di sini ada pita Nina yang akan diberikan kepada Deli setengahnya. Nina membagi menjadi 2 bagian pita tersebut. Nah, pita tersebut masing-masing memiliki panjang 150 cm ya. 300 cm panjang keseluruhan pita Nina kemudian dibagi 2
menjadi 150 cm. Jadi masing-masing pitanya yang setengah yaitu berukuran panjangnya 150 cm. 150 cm jika ditambah dengan 150 cm akan menghasilkan 300 cm. Oke. Selanjutnya kita lihat, Nina memiliki pita tadi sepanjang 300 cm. Kemudian pita Nina dikurangi setengahnya, 150 cm karena akan diberikan kepada Deli. Ya, jadi 300 cm pita Nina dikurang 150 cm, hasilnya yaitu 150 cm. Jadi, sisa pita Nina adalah 150 cm. Nah, kemudian kita bisa lihat pita Deli. Pita Deli panjangnya adalah 225 cm. Kemudian ditambah dengan setengah pita yang diberikan oleh si Nina tadi, yaitu 150 cm. Jadi hasilnya 375 cm. Kemudian tadi ditanyakan berapa panjang gabungan pita Nina dan Mary. Nah, panjang gabungan pita Nina dan Mary yaitu pita Nina 150 cm ditambah pita Mary 2 meter 80 cm. Wah, masih ada satuan yang berbeda ya teman-teman. Sebaiknya kita samakan dulu satuannya supaya kita bisa menjumlahkannya. Nah, 2 meter kita samakan satuannya menjadi cm semua ya. 2 meter diubah ke cm menjadi 280 cm. Nah, 2 meter tadi mempunyai lebih yaitu 80 cm. Sehingga 200 cm ditambah 80 cm menghasilkan 280 cm. Jadi panjang gabungan pita Nina dan Mary adalah 150 cm ditambah 280 cm. Jadi hasilnya yaitu 430 cm. Kemudian yang kedua, berapa panjang gabungan pita Deli dan Mary? Pita Deli tadi yang sudah dijumlahkan semua yaitu 375 cm. Kemudian ditambah dengan pita Mary. Pita Mary tadi 2 meter 80 cm. Tapi tadi kita sudah mengubah ya teman-teman ke dalam bentuk cm. Kemudian kita menemukan hasil 280 cm. Jadi pita Deli jika digabungkan dengan pita Mary, kita jumlahkan 375 cm ditambah 280 cm. Jadi menghasilkan 655 cm, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman coba tentukan panjang pita Nina dan Deli. Jika Mary memberikan separuh pitanya kepada Nina. Silahkan dikerjakan ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada kreasi. Cara membuat kerajinan vas bunga dengan botol bekas ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa melihatnya, melihat alat dan bahan serta cara membuatnya di buku teman-teman. Di buku tematik teman-teman halaman 104. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal ayo berlatih. Ada soal ayo berlatih nomor 1 sampai 2. Silakan dikerjakan di rumah ya teman-teman. Dipahami soalnya sebelum mengerjakan. Nah, sekarang apakah teman-teman bisa menuliskan dan memperagakan ungkapan permintaan tolong? Apakah teman-teman bisa menjumlahkan satuan panjang? Dan apakah teman-teman bisa membuat karya hiasan dari bahan di sekitar? Nah, silakan jawab ya di buku teman-teman kalau teman-teman sudah bisa melakukannya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita sudah memasuki pembelajaran 5. Di sini ada keluarga Deli yang sedang bermusyawarah untuk menentukan acara liburan sekolah. Nah, di sini keluarga Deli sudah mencerminkan sikap sesuai dengan sila keempat Pancasila ya teman-teman. Karena di sini keluarga Deli sedang bermusyawarah untuk menentukan acara liburan sekolah. Nah, nanti teman-teman bisa baca percakapannya ya di rumah. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, teman-teman
Sila keempat Pancasila juga bisa loh diamalkan di tempat wisata. Contohnya yang terdapat pada gambar berikut. Nah, di sini tidak mengambil keputusan sendiri. Kita baca percakapannya ya. Bagaimana jika kita istirahat dahulu? Ayah sudah lelah berjalan. Nah, di sini ayah meminta pendapatnya kepada anggota keluarga yang lain, ya. Jadi ayah tidak mengambil keputusan sendiri. Ini yang dinamakan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian, gambar selanjutnya yaitu meminta izin jika ingin berpisah dari rombongan wisata. Nah, bolehkah saya pergi ke toilet sebentar? Di sini Deli meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar, ya. Nah, meminta izin ini merupakan salah satu penerapan sila keempat Pancasila. Karena ia meminta pendapat kepada orang lain, apakah dia diizinkan untuk pergi ke toilet atau tidak, ya teman-teman. Nah, coba teman-teman bisa sebutkan contoh penerapan sila keempat Pancasila lainnya. Kemudian teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman ketika melakukan sikap tersebut di tempat wisata. Oke teman-teman? Oke, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada permainan lompat tali ya teman-teman. Lompat tali dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, dilakukan berpasangan karena ada yang menjaga di sini, yang menjaganya 2 orang. Nah, untuk yang melompatnya bisa 2 orang ataupun 1 orang ya. Untuk yang melompat, kalau yang melompat 2 orang bisa melompat dengan kompak ya. Nah, kemudian ketika melakukan permainan lompat tali, kalian bisa menekuk lutut kalian. Tekuklah lututmu ketika mendarat. Oke, next ke halaman berikutnya. Kita bisa lihat. Di sini ada soal ayo berlatih nomor 1 sampai 2. Teman-teman bisa mengerjakannya ya di rumah. Nah, apakah teman-teman bisa menyebutkan dan menceritakan penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata? Apakah teman-teman bisa melakukan gerak mendarat? Tadi ketika permainan lompat tali. Apakah aku bisa membuat kalimat dan percakapan ungkapan permintaan tolong? Nah, kalau bisa, kalau iya, teman-teman bisa jawab di buku teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita sudah memasuki pembelajaran ke-6 ya teman-teman. Nah, di pembelajaran ke-6 ini teman-teman bisa melihat ada 2 buah gambar. Ya, nah, warga di sekitar rumah Nina pergi berwisata bersama ke kebun buah. Selain berwisata, mereka juga mengadakan acara bakti sosial. Warga mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk ikut serta. Nah, teman-teman, apakah sikap warga sudah sesuai dengan pengalaman sila Pancasila? Terutama sila kelima. Iya, sudah ya. Karena di sini mereka sedang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang tidak mampu atau korban bencana alam itu termasuk penerapan sila kelima Pancasila. Bunyinya seperti apa sih, teman-teman? Ya, benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu, masih banyak contoh penerapan sila kelima Pancasila yang lain ya. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 110. Nah, bagaimana pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba ceritakan pengalaman kalian ya. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah percakapan. Yuk, kita baca bersama-sama percakapannya sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan. Nina, maukah ikut membantu membagikan bingkisan untuk anak-anak panti asuhan? Tentu saja, Bu. Mari Nina bantu. Terima kasih, Nina. Ibu tertolong sekali. Sama-sama, Bu. Aku senang membantu Ibu. Nah, di sini Ibu meminta tolong kepada Nina. Ya, untuk membagikan bingkisan untuk anak-anak panti asuhan. Kemudian Nina dengan senang hati untuk menolong ibunya. Nah, kalian bisa berlatih ya, mengucapkan permintaan tolong dengan siapapun ketika kalian
membutuhkan bantuan. Kemudian kalian juga bisa nih membuat percakapan berdasarkan pengalaman kalian berwisata ya teman-teman. Silahkan bisa dibuat. Nah, oke, next. Halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan berhitung lagi ya teman-teman. Di kebun buah ada berbagai macam pohon. Buah yang berbeda ditanam di kebun yang berbeda. Jarak antara kebun mangga dan kebun rambutan adalah 125 cm. Kebun mangga ke kebun rambutan 125 meter. Mohon maaf, meter ya. Nah, kemudian jarak dari kebun rambutan ke kebun salak yaitu 900 cm. Nah, di sini satuannya masih berbeda ya teman-teman, satuan panjangnya. Kemudian ditanyakan, berapa jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan? Yuk, mari kita selesaikan pertanyaan ini bersama-sama, teman-teman. Jarak dari kebun mangga ke kebun salak sama dengan jarak dari kebun mangga ke kebun rambutan ditambah jarak dari kebun rambutan ke kebun salak. Nah, jika kita ingin mencarinya, kita harus menyamakan satuan jaraknya terlebih dahulu, karena di sini kita akan mencari jarak. Jadi kita akan mengubah ke dalam bentuk meter. Nah, tadi jarak dari kebun mangga ke kebun salak itu kan sama ya dengan jarak dari kebun mangga ke kebun rambutan. Kemudian ditambah jarak dari kebun rambutan ke kebun salak. Nah, teman-teman bisa lihat jarak dari kebun mangga ke kebun rambutan berapa nih jaraknya? Ya, benar, 125 meter. Teman-teman bisa tulis ya, bisa lihat di sini 125 meter. Kemudian ditambah jarak dari kebun rambutan ke kebun salak, teman-teman. Berapa jaraknya? Ya, benar, 900 cm. Nah, tapi masih ada satuan yang belum sama ya, teman-teman. Yuk, mari kita samakan dulu satuannya. 900 cm jika diubah ke dalam bentuk meter menghasilkan berapa, teman-teman? Ya, benar, menghasilkan 9 meter. Nah, setelah kita menemukan hasilnya nih, sudah sama satuannya, meter, kita bisa menjumlahkannya, ya, kita bisa menambahkannya. Jadi, 125 meter ditambah 9 meter. Berapa hasilnya, teman-teman? Ya, benar, 134 meter. Jadi, jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan yaitu 134 meter ya teman-teman. Hore, teman-teman sudah bisa menyelesaikan soal ini bersama-sama. Good job. Nah, kita next ke halaman berikutnya ya. Kita buka halaman selanjutnya. Di sini ada soal ayo berlatih. Nah, teman-teman bisa mengerjakan juga nih di rumah ya. Tapi ini teman-teman hanya mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 3 saja. Nah, ini nomor 3 ya teman-teman. Ini salah, mohon maaf. Jadi teman-teman mengerjakan nomor 1 dan nomor 3 saja. Nah, apakah teman-teman sudah bisa menyebutkan contoh penerapan sila kelima Pancasila? Apakah teman-teman sudah bisa mempraktikkan ucapan permintaan tolong kepada orang lain? Apakah teman-teman sudah bisa menyelesaikan masalah mengenai satuan panjang? Ya, kalau sudah, silakan teman-teman jawab di buku teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman kerjakan tugas yang tadi sudah Miss berikan. Jangan lupa pahami soalnya terlebih dahulu sebelum mengisi soal ya teman-teman. Kerjakan dengan mandiri, dengan baik ya. Kalau memang ada kesulitan, teman-teman bisa tanya dengan orang tuanya atau tanya dengan Miss ya. Oke, selamat dan semangat mengerjakan. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah menyimak kan video pembelajaran dari Miss? Iya, kalau semuanya sudah menyimak, bagaimana apakah anak-anak memahaminya? Ya, Miss harap semua memahami ya video penjelasan dari Miss tadi. Amin. Nah, anak-anak, untuk materi tematik hari ini cukup sekian ya. Miss akhiri untuk pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa sebelum mengakhiri pembelajaran, kita membaca hamdalah dulu. Ya kan kedua tangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat.
Miss mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih untuk hari ini.